Oke, baik. Pasang record ya. Nanti hasil recordnya akan pasang share melalui Zoom, YouTube. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ada 128 yang sudah hadir. Terima kasih. Yang semangat belajarnya, Pak Waalaikumsalam doakan hari warahmatullahi ini yang ikut open class dimudahkan besok ujiannya 40 soal matematika, 20 soal relasi fungsi dan 20 soal pola bilangan. Semoga dapat nilai 100. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Amin. baik. Amin. Singkat aja ya. Karena cukup banyak ya materinya. Masalah hanya mungkin kalau ada mau dikuatkan perlu penjelasan lebih dalam boleh sampaikan aja ya. Kita mulai dari relasi fungsi dulu ya. Oke, untuk yang relasi fungsi di sini ingat ya, ada 10 aturan relasi ya yang teman-teman harus ingat. Nah, gambarannya seperti ini dalam bentuk diagram panah. Nanti ada sekitar 4 soal. Ya, diagram panah ada 4 soal yang berkaitan dengan aturan relasi. Soal yang pertama seperti ini ya. Ini kalau kamu mau cek dari keempat aturan di sini, kamu harus bisa ngecek semuanya. Memastikan sesuai atau belum. Jangan hanya satu panah ya, tapi semuanya harus dicek. Intinya itu, semuanya harus dicek. Jadi kalau kamu memastikan ini kurang dari, nah ini ada yang salah nih, dua kedua kan bukan kurang. Maka nggak tepat untuk diambil kurang dari. Faktor dari, setengah dari, lebih dari, mana yang lebih tepat? Lebih tepat adalah faktor ya, karena kalau faktor itu daerah kodomain yang B bisa dibagi oleh domain. Pak, kenapa bukan kurang? Tadi nggak mungkin dua kedua ya. Kenapa bukan lebih? Masa dua dengan dua lebih? Masa setengah? Dua dengan dua setengah. Kalau panahnya ada yang lebih dari satu, dari bagian anggota domain itu kemungkinan empat aturan ya. Kurang dari, lebih dari, faktor, sama kelipatan. Ya, selain itu pasti panahnya cuma satu. Oke, itu ya untuk diagram panah. Kemudian diagram panah yang kedua yang ini. Ya, ini ada pilihan kompleks ya, 5 pernyataan yang kamu harus cek ada 2 jawaban yang benar. Oke, dicek masing-masing ilmu tentang domain kodomainnya, ilmu tentang aturan fungsi, ilmu tentang apa itu korespondensi. Nah, itu diingat. Ini ada anggota A 1 2 3 4, B-nya A B C D. Dicek satu-satu memiliki domain A B C D. Salah ya? Masa domain A B C D harusnya 1 2 3 4. Domain yang sebelah kiri. Kodomain. Kodomain itu yang kanan. Ya, A B C D tapi sini 1 2 3 4. Maka ini salah nih. A sama B salah. Kemudian C, range-nya A C D. Benar ya, range itu bagian kodomain yang terkena panah. A C D. B-nya bukan kodomain. Maaf, bukan range. Di range itu hanya A C D. Ini ada keterangannya sih. Suatu pemetaan. Ya, karena memenuhi syarat pemetaan ya. Pemetaan itu kata lain dari fungsi. Sama aja. Syarat fungsi adalah semua anggota domain harus memiliki pasangan, terisi semua, dan hanya satu ya. Nah, ini memenuhi. Maka ini fungsi nih. Benar. Maka jawabannya C sama D ya. Yang benar. Yang E salah, kenapa bukan kores? Meskipun anggotanya sama-sama banyak 4, tapi ada bagian yang tidak terisi. Kalau korespondensi itu semuanya baik A sama B, domain kodomain terisi semua. Ya, nggak boleh ada yang kosong. Nah, ini B-nya kosong. Maka ini nggak kores. Di area kodomain itu harus diisi kan? Iya, semuanya. Domain kodomain. Kalau korespondensi ya. Ini yang E Oh, salah. Karena ada bagian kodomain B kosong dan D-nya pasangan ke A-nya lebih dari satu. Nggak boleh. Jadi kalau korespondensi harus adil. Satu-satu namanya. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Oh, cuaku. Oke. Nomor dua. Nomor dua ini tentang mana yang fungsi. Jawabannya adalah 2 dan 3. Ceknya cuma bagian kiri aja ya. Domain aja yang kamu cek. Ya. 4 salah karena ada yang kosong. Nggak ada panahnya ini. Nggak boleh. Pertama salah karena ada bagian domain yang ini. Panahnya lebih dari satu. Ingat syaratnya semua anggota domain harus memiliki pasangan. Nah ini yang I4 nggak ada pasangan. Anggota domain hanya memiliki satu pasang saja. Dibatasi, nggak boleh dua. Lebih dari satu nggak boleh. Maka I2 dan 3 yang benar ya. Kemudian nomor 3, dalam bentuk himpunan pasang berurutan. Dalam seperti ini. Cara ngeceknya, coba cek bagian domain kirinya aja. Domain itu yang kiri, yang depan. Ya.
Nah, setiap anggotanya itu hanya muncul sekali. Jawabannya C. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4 semuanya sekali. Sedangkan A, B, D ada yang 2 kali. Nah, yang A satunya 2 kali. Yang B duanya muncul 2 kali. Yang D 3-nya 2 kali. Nah, ini nggak boleh dalam fungsi kiri. Kamu cek. Nggak boleh 2 kali ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4 sudah. 5. Oke, yang ditanya adalah range, daerah hasil. Nah, kamu harus paham nih, dalam diagram panah seperti ini bukan hanya range aja ya, tapi tahu mana domain, kodomain, sama range. Paling mudah adalah domain dan kodomain. Domain itu yang bawah, semua yang terlihat di sini disebutnya domain. Oke, 0 sampai 10, kamu sebutkan itu domain. Daerah asal. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Sedangkan kodomain yang ke atas, 0 sampai 7 ini kodomain. 0 kedua-duanya ya, domain dan kodomain. Sedangkan range itu adalah anggota kodomain yang berpasangan dengan domain. Mana anggota kodomain yang berpasangan dengan domain itu range. Ini kan kodomainnya di sini nih. Nah, 2 nih berpasangan dengan 1. Anggaplah ada titik koordinatnya nih, kamu cek nih. Nah, yang disebut range yang bagian ininya range. 2, 3, 4, 5 itu range ya. Jadi range itu adanya di kodomain di sini. Bukan yang ini 1, 3, 5, 7 salah ya. Range adanya di sini. Yang memiliki pasangan dengan domain atau yang ada titik koordinatnya nih. Oke, nah itu range. Oke, jadi soal-soal seperti ini yang tidak ada perhitungan, teman-teman harus siasati ya. Ini cukup kamu pahami ini, harus bisa, ya, tidak terlalu sulit lah. Nomor 6, mana yang merupakan korespondensi? Korespondensi sama kayak fungsi, ya. Cuman dia harus cek dua-duanya ya, kiri kanan. A sama B-nya harus memiliki pasangan semua. Kemudian hanya memiliki satu pasangan saja. Nggak boleh double. Dan ingat syarat korespondensi yang utama adalah kiri kanannya jumlahnya harus sama. Kalau kita lihat di contoh ini pasti dikasih semuanya sama tuh anggotanya sama-sama 3 ya kiri kanannya ya. Jadi kamu tinggal cek apakah memenuhi syarat semuanya memiliki pasangan dan hanya satu. Nah, I2 ini salah karena anggota domain semuanya ke B. Ini nggak ada pasangannya, ini nggak mungkin kores ya. Kemudian I4 salah, ada yang kosong. Ya, jadi kalau kores itu harus semuanya terisi seperti yang I3 nih. Ya, terisi semua, tidak ada yang kosong. Dan I1 ini kores. Semuanya terisi dan tidak ada yang kosong dan cuma satu pasang saja. Ya, namanya juga korespondensi satu-satu, saling berhadapan, berpasangan satu-satu. Nggak boleh ada pasangannya lebih dari satu. Oke, itu korespondensi ya, dalam bentuk diagram. Kemudian kalau dalam himpunan pasangan berurutan, kalau tadi fungsi cukup bagian kiri, ya. Sekarang kalau kores kiri kanan dicek, nggak boleh muncul 2 kali. Nah, di sini jawabannya adalah, bisa jawab 7. Yang kores 2, 3, 5, 7 A, B, C, D. Berarti A ya. Pak. 2, 3, 5, 7 nggak ada yang 2 kali ya? Benar nggak? Benar. Bener, Benar ya? Pak. Bener, B Pak. salah karena A-nya 2 kali nih. C salah karena C-nya 2 kali. D salah karena Tiganya 2 kali. D-nya 2 kali. Jadi kiri kanan nggak boleh ada yang 2 kali. Itu kores. Kalau fungsi hanya kiri aja. Oke, itu kores. Oke, selain ini ada yang menanyakan dulu nggak? Karena 8 sampai nomor 2. Sorry, ada lagi nih. Nah, sebelum kehitungan ya. Aturan relasi lagi. Jadi aturan relasi tadi baru 2 ya. Ini yang ketiga. Kan tadi Pak Sam bilang ada 4. Relasi yang tepat dari himpunan P ke himpunan Q pada diagram panah di atas. Kira-kira apa nih? Satu lebih dari. Lebih dari, kurang dari, satu lebih, atau satu kurang? 1 kurang. Satu kurang ya, Akbar. Pintar. Oh, Kenapa? Karena kalau lebih dari, nggak mungkin. Panahnya pasti ada anggota panahnya yang banyak. Kurang dari juga nggak mungkin. Kalau panahnya rapi seperti ini cuma satu panahnya, kemungkinan aturan 3 sampai 8 ya. Nah, salah satunya ini. Satu kurang dari.
2 itu kurang. Kurangnya 1. 3 juga kurang. 1, 4. 4 itu kurang juga 1 dengan 5. Oh, 5 juga kurang satunya dengan 6. Jadi kurangnya cuma 1. Ada nominalnya. Itu pasti panahnya cuma 1. Karena nggak mungkin dengan angka yang lain. Ada aturan seperti itu ya. Nomor 19. Kira-kira aturan apa yang tepat untuk 19? Kurang dari. Kurang dari. Kurang dari. Ya. Karena 2 itu kurang dari 3, kurang dari 7, 4 juga kurang dari 7, 6 kurang dari 7. Kalau lebih dari nggak mungkin ya, masa 2 lebih dari 3. Faktor itu bagian kodomainnya bisa dibagi. Nah, 3 kan nggak bisa dibagi 2. Kalau kelipatan kebalikannya, bagian domainnya yang bisa dibagi. Ya. Oke, kemudian nomor 20 tentang kehidupan sehari-hari ya. Relasi apa yang tepat untuk menghubungkan antara himpunan A dan B? Ibu kota dari. Kota dari ya. Dari. Karena Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila itu ibu kota dari suatu negara tersebut. Oke, ini yang cukup mudah ya. Tidak banyak hitungan. Yang hitungan hanya dari nomor 8 nih. Kita harus tahu rumusnya. Banyaknya pemetaan dari A ke B. Rumusnya apa? Perpangkatan. B pangkat A. pangkat B atau P 2 pangkat. pangkat 5. Ya, kalau fungsi itu pemetaan itu berarti perpangkatan. Kalau dari A ke B, maka B perpangkatan dengan A. Dibalik ya. A. 2 Ini pangkat. berapa yang kita pangkatkan? 2 pangkat 2 5 pangkat 5. 2 pangkat 5. Dari mana 2? dari A sama Karena B-nya 2. Anggota B ada 2, ada A sama B ini ya. Kemudian anggota A ada 5. 5. Oke. Berarti 2 pangkat 5 adalah 32. 2. Cukup mudah ya. Berarti kamu di sini keahlian kamu untuk melapan adalah tentang perpangkatan. Nah, kalau kamu nggak bisa perpangkatan gimana, Pak? Ya harus bisa ya. Perpangkatan. Cara ngitungnya gimana, Pak? 2 pangkat 5 itu bukan 2 kali 5, tapi perpangkatannya 2 sebanyak 5 kali. Ini nggak sulit ya. Kamu tinggal ngitung 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 2. Oke? Jangan dianggap sulit. Ini mudah banget. Ya, bisa insya Allah ya. Oke, 9. Korespondensi. Beda dengan fungsi. Bukan perpangkatan. Namanya adalah Korea. Faktorial. Faktorial. Ya. simbolnya adalah Tanda seru. Tanda seru. seru. Tanda seru. N-nya dari mana? Ya, faktorial Ya. 5. Himpunan A dan Ya, F. anggota A dan N ya di sini ya. Di mana anggota A sama N pada korespondensi pasti selalu anggotanya selalu Sama. banyaknya selalu sama. Pasti ini 4, ini juga pasti 4. Jadi jangan bingung-bingung. Kalau fungsi pasti pasrahkan buat dengan angka yang berbeda karena perpangkatan. Nah, kalau korespondensi karena faktorial itu cuman satu angka yang kamu ambil dari A atau N karena sama jumlah anggotanya, maka faktorialnya berapa, Pak? 4 faktorial. Karena jumlah anggotanya ada 4. Cara ngitungnya gimana? 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, seperti ini ya, faktorial ya. Boleh nggak Pak dari 1 kali 2 kali 3 kali 4? Boleh. Ya, berurut ya. 4 kali 3, 12. Di situ dikali lagi dengan 2, 24. Kali 1 lagi ya, nggak berpengaruh ya. Kalau kali 1 ya, tetap 24. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10. Suatu fungsi atau pemetaan dinyatakan dengan fx. Nah, ini sudah mulai nilai fungsi ya. Nilai fungsi itu ya ada beberapa perhitungan. Nah, yang dibahas nomor 10, kemudian nomor 11, kemudian 12, 13 dan 14 itu sama. Berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nomor ini sama ini. Ya, kalau kamu nggak bisa salah satu, kacau nih. Ya, teman-teman harus diperhatikan nih. Sebenarnya caranya sama, tinggal memasukkan, menggantikan, mensubstitusikan apa, Pak? Variabel X dengan nilai yang diminta. Ya, dengan suatu angka, mengganti dengan angka. Nah, nomor 10 ini agak rumit ya, karena kamu harus menghitung sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. X-nya ada banyak. Ada 5 ya. Kamu masukkan satu-satu nih. X-nya ganti dengan min 2,
Ganti lagi dengan min 1. Nanti hasil hitungannya di pilihan ganda. Kita coba ya. X yang pertama. X yang pertama adalah min 2. Plus 1. Berarti kamu masukkan ke fx sama dengan 2x plus 1. Kayak gini. Ganti aja x-nya dengan min 2. Oke. Masih terdengar suara Pastor? Masih ya? Tuh. Oke. Digantilah x-nya dengan min 2. Sesuai permintaan di situ. Maka 2x plus 1 tadi x-nya ganti min 2. Perkalian ya, kalau begini ya, kalau dalam kurung dengan angka yang di dalam kurung berkalian. Jadi min 4 Keluar. tambah 1. Hutang 4 bayar 1 di min 3. Cek pilihan ganda yang ada. Min 3. Pak, selalu kalau angka yang pertama di depan hasilnya. Ya. Ya. Selalu yang pertama. Jadi ini kan 0 sama min 4 nih. Mungkin yang salah ya. Ya, karena ada min 3-nya juga, Pak. Ya, min 3-nya di depan. Oke. Gitu ya. Tinggal A sama D. Kamu cek. Kamu cek hasil yang kedua. Ini kan min 3. Sama min 3 nih. Min 1. Sama min 1 nih. Mau usah ngitung yang kedua. Berarti ini nggak usah dihitung nih. Karena pasti hasilnya sama tuh. Nggak menjadikan kamu opsi pilihan. Opsi kamu nanti di pilihan A sama D adalah di bagian yang ketiga. 1 dan 0 nih. Beda angkanya nih. Artinya kamu tinggal memastikan 0 ini. X sama dengan 0 nih. Kamu masukkan ke sini. Jadi kamu melewati satu tahap ya. Yang min 1 nggak usah dihitung gitu. Kamu langsung aja X sama dengan 0 untuk memastikan jawaban. X-nya 0. Kita masukkan. X-nya 0. 2 kali 0 adalah 0. Tambah 1. Sama dengan 1. Berarti kamu udah yakin bahwa jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi kamu saya hitung semua. Pak, kalau semuanya sama, yang bedanya di akhir ya di akhir aja nanti untuk memastikan, meyakinkan kamu jawaban yang mana. Jadi mensiasati untuk nggak kerja sia-sia. Gitu. Udah tahu sama nih min 1. Nggak usah dihitung. Yang memasukkan min 1 ini. Oke. Lanjut nomor 11. Sama ya. Tinggal memasukkan nih bayangan dari 7 itu X-nya sama dengan 7. Tinggal masukkan aja ke sini ke X. Jadi F, X-nya 7. Ya kan? Min 5 jadi sama dengan berapa ini? 16 ya. 21 kurang 15. Oke. Nah, seperti itu ya. Yang lainnya sama ya. Tidak perlu masuk jelasan satu-satu ya. Semuanya tinggal masukkan aja ini. Ganti X-nya sama. F min 2 itu X-nya min 2. Kemudian ini ya cari satu-satu ya. Ini X-nya sama dengan 3. Dan X-nya sama dengan 2. Cari satu-satu. Nggak boleh ditambahin tuh F2 sama F3. 2-nya F3-nya nggak boleh ditambahin. Kamu hasil ini berapa? F2 juga hasilnya berapa perlu jumlahin. Ini juga sama. Satu ya. X-nya 5 sama X-nya 4. Cari satu-satu dulu. Oke. Setelah kamu dapat F5 berapa dan F4 berapa, tinggal kamu kurangin sesuai permintaan di sini. Ya. Nah, mungkin kamu di fungsi yang paling sulit ini nih. Ya, 15, 16, 17. Iya, ini pas bintangin ya. Sebenarnya sangat mudah. Perhatikan trik dari Pak Asror. Ini udah Pak Asror gunakan paling 1 menit. Yakin sama Pak Asror, paling 1 menit. Nggak lebih dari itu. Dikasih waktu 3 menit, waktu kamu bisa banyak. Kamu save. Ya. Perhatikan, F5, 25, F2, 4, nomor 15. Jadi kamu tulis seperti ini aja, F5, 25, F2, sama dengan 4, lalu kamu kurangin. 5 kurang 2, 3, masa nggak bisa. 25 kurang 4, yaitu 21, masa nggak bisa. Tinggal tambahin A, ini A. Jadi 21-nya tinggal dibagi 3, sama dengan 7. Yang ketemu A. Dan B-nya, ambil yang paling bawah yang ini 4, tulis. Kemudian 7 yang tadi ini kamu kalikan dengan yang 2 di sini. Jadi supaya pengurang, 2 kali 7 gitu ya. Jadi 4-nya dikurangi 14, yaitu min 10. Selesai. Ya, 1 menit kamu bisa mendapat nilai A dan B. Ya. Lalu permintaannya apa? Tinggal lanjutin aja permintaannya apa di situ. Di sini A sama B-nya dikurangin. A-nya 7 tadi ya. Dan B-nya min 10.
Ya juga. 7 dikurang min 10, hati-hati itu. Jadi 7 ditambah 10 yaitu 17. Ya. 17. Oke. Seperti itu ya. Mana Pak untuk 16 dan 17? Sama. Ya, 16 ini F7 18, F3 6. Gak lama-lama, 1 menit aja, cepat. Nah, ini nanti lihat videonya ya. Dikurangin. Yang paling besar di atas. 7 sama 18 yang paling besar di atas. 7 kurang 3 masa nggak bisa? 4. Kan? Dengar nggak suara Pak Sro? Internetnya agak Dengar lemot. Pak. 18, 6, 12. 12. Kasih huruf A. Selalu apa? Ya, selalu A ya. Selalu A yang baru ketemu ini selalu A. 3 langsung. B-nya gimana Pak? Ambil yang bawah ini 6. Siap-siap dikurangin hasil perkalian 3 sama 3. Kurangi berapa ini berarti? Kurangi 9 ya. Di min 3. Ketemu A sama B-nya 3. Diminta untuk apa? Bentuk fungsi. A itu yang dekat dengan X. Berarti yang ini nih. Ini A. Ini B-nya. Itu jawabannya adalah yang B. Itu ya. 17 juga sama ya. F10 sama dengan 40 sama F5 sama dengan 15. Kurangin aja. 10 kurang 5 masa nggak bisa? 5. 40 kurang 15, 25. Ini A. Selalu A. Jadi 25 bagi 5 adalah 5. B-nya ambil yang 15. Siap-siap dikurangi hasil kali dari yang dalam kurung ini dengan hasil A. Berarti dikurangin 15-nya, 5 kali 5 adalah 25. Berarti hasilnya min 10. Ketemulah ya, A-nya 5 di sini 17, B-nya min 10. Selalu cari A sama B-nya nih, ya yang dibintangin tadi ya, 16, 15, 16, 17. Yang diminta F7 Pak, F7 ini X-nya. X-nya 7. Kalau X-nya 7 berapa hasilnya? Ya lihat di sini A-nya 5, B-nya min 10. Perhatikan rumus ini nih. Pak, apakah selalu ini bentuk rumus fungsi yang Bapak kasih? Ya, AX plus B. Ini ada keterangannya di sini nih. AX plus B, selalu ada AX plus B. Berarti A itu dengan X dikalikan. A-nya kan 5, X-nya 7 dikalikan 5 kali 7, yaitu 35. Plus B, ditambah B apa ya? Iya, tambah B. Kebetulan B-nya negatif, berarti jangan ditambah 10, tapi ditambah min 10. Artinya dia berkurang 10, jadinya 25. Jadi B jawabannya ya. Oke, silakan. Sebelum Pak Sror lanjut, saya tanyakan dulu nggak? Setelah ini, Bu Yasa ya? Bu Yasa, halo. Ya, Pak. Jadi belum ya Bu Yasa? Assalamualaikum Bu Yasa. Belum ya? Oke, sebelum nunggu Bu Yasa ya. Belum. Bilangan. Nah, insya Allah Pak Adi udah jelasin dengan cermat ya. Untuk kelas 8C, D, F, G. Oke, untuk kelas 8A sama B. Sering Pak Sri ingatkan bahwa untuk pola bilangan, itu ada beberapa pola yang harus teman-teman ingat. Yang pertama ini pola bilangan apa ini? Gak ada keterangannya. Ganjil. Ya, Ganjil. supaya tahu ganjil gimana? Diangkain ya. Bulatannya ada 1, 3, 5, 7, 9. Ini berarti ganjil. Rumusnya adalah 2 kali 2 kali N Satu. kurang 1 apa dikali dulu? kali dulu. Ya, good. Dikali dulu. N-nya apa? Nih, N-nya ya. Pertanyaannya ya ke 74. Berarti ini N-nya 74. Gitu ya. Berarti 2 kali 74 kurang 1. 2 kali 74 adalah 148. 8. 147. D. Oke. Nah, ini pola bilangan apa? Nggak tahu, Pak. Ya nggak tahu kalau hanya lihat doang. Coba diangkain. Genap. 4, 6, 8, 10. Kelihatan. Baru sebutnya. 2 kali N aja. Rumusnya apa? 2 kali N. 2N. Kalian tahu bedanya ya? Genap ganjil ya. Kalau ganjil ada kurang satunya. Kalau genap cukup 2 kali N. N-nya mana, Pak? Ini. 2 kali 75 adalah 150. 150. masalah sulit ya. Bisa ya? Bisa. Ya, Pak. Terus ini persegi. Persegi adalah N kali N. Ya. Persegi panjang N kali N tambah 1 tanda kurung gitu ya. Kemudian segitiga
N kali N tambah 1 tanda kurung ada bagi 2-nya. Ya, Jadi kalau persegi panjang sama segitiga Pascal tuh bedanya cuma dibagi 2 doang ya, Pak? kau segitiga Pascal. Apa sih? Yang ini Segitiga sama persegi panjang. dua, Pak. Ya, betul. Segitiga sama persegi panjang bedanya dibagi 2. Oke, biasa belum datang ya? Oh, udah ya, biasa udah. Waktunya. Oke, Oh. itu ya. Nanti lebih lengkapnya akan Pastor bahas pembahasannya ya. Cuman titip ya, di sini teman-teman akan diberikan soal kompleks ya di materi ini. Ini adalah jangan bingung-bingung, yang pusing-pusing. Pak, ini baru soal. Ini adalah penerapan dari bilangan ganjil. Ganjil. Kan? Kenal. Tadi udah jelasin ya, ganjil 2 kali N-1, ini 2 kali N. Ingat ganjil itu di utara, selatannya di ya, jangan tukar-tukar ya, utara selatannya ya. Kemudian yang tentang soal literasinya ini. Ya, ini pilihan ganda ya, bukan kompleks. Satu jawaban yang benar. Ini adalah penerapan dari materi apa? 1, 2, 3, 5, 14. Bilangan apa ini? Fibonacci. Ya, Fibonacci. Ini bacaannya banyak banget, Pak. Ternyata soal Fibonacci, Pak. Ya. Ya, Fibonacci adalah bilangan yang hasil jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. 1 tambah 2, 3. Nah, untuk angka selanjutnya 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Diminta seterusnya berarti 21 ya. 21. Kemudian 34. Nah, ya. Jadi di sini ada 21, 34 ditambahlah 55. Nah, ini salah. Jawabannya adalah yang B. Oke, nanti Pastor rapikan ya. Pastor akan share. Yang lainnya masih sama kok ya, apa yang sudah disampaikan oleh Padi di kelas. Bulatan-bulatan ini ingat ya, diangkain dulu supaya teman-teman tahu menjadi pola apa gitu. Ingat ada pola bilangan aritmatika ya. Yang rumusnya, ada yang tahu aritmatika rumusnya? Masih ingat ya? Anip. Anip. Ya, ini aritmatika yang ini nih ya. Yang ini 17, 18, 19. Ini aritmatika UN Anip. Oh, Anip, Pak. Pak Asror ngajarinnya Anip ya di kelas Pak Asror. Kalau kelas Padi sama sih. Anip itu dari AN 1B ya. Jadikan rumusnya gimana? A plus Aisyah Kurang 1. min N 1 min 1. kali B. Ini ya. Jadi kalau yang lupa rumus ini A plus min 1 kali B, itu Anip itu ini. Maksudnya aritmatika. A-nya itu adalah suku yang pertama, ini A nih. Ini A. B-nya adalah beda antar angka ini berapa. Ini kan bedanya adalah 4. Gitu ya. Ini sama ya. Ini sama. Ini A-nya juga 1. Beda antar angkanya adalah positif 4. Ya. Jadi kalau aritmatika itu wajib beda antar angkanya harus bilangan aritmatika beda antar angkanya harus ada yang jawab. Beda antar angkanya harus ya 1 ke 5 Sama. bedanya 4, 5 ke 9 bedanya 4, 9 ke 14 bedanya 4, harus sama. Nah, itu aritmatika. Oke. Nah, nanti hati-hati ya kalau membuat rumus yang ini ya. Itu N-nya belum ada, berarti A-nya 1, sini A-nya 1, N-nya dikosongkan tetap huruf N, min 1, B-nya adalah 4. Nah, seperti ini ya. Cara pengerjaannya seperti ini, kali pelangi. Di 4N min 4. Selalu ini 4N karena B-nya 4. Jadi 4N, punya 1, hutang 4, jadi min 3. Nah, jawabannya seperti ini. Oke, kalau menanyakan rumus pola, pakai Anip ya. Oke, nanti Pastor akan share pembahasannya dan videonya. Terima kasih. Mohon maaf ya, waktu 30 menit nggak bisa bahas soal yang detail banget, 40 soal ya. Semoga sih menjadikan teman-teman gambaran untuk SHBS besok.
Dan saya doakan semuanya dapat nilai 100. Amin. Amin. Terima kasih. Pasrah akhiri dulu ya. Tetap standby di Zoom karena Bu Yaza sudah hadir. Sebelumnya pas ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.